Oke, jadi gini teman-teman ya, saya coba untuk membantu saya memberikan testimoni di acara Zoom meeting pada malam hari ini dengan sebuah presentasi. Nah, izinkan saya di sini untuk membuka presentasi saya. Sebentar, saya buka dulu ya. Ini saya nggak bisa presentasi ya, Pak Lukas Roy. Bisa. Yang co-host bisa share. Di-share aja, Pak Wahid. Iya, sebentar ini kok nggak bisa ini ya. Ini saya coba share. Share screen, pilih dokumen biasanya. Oke. Ada Pak Heru di belakangnya Bu Eni. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke. Ya, bisa. Baik, menurut saya teman-teman, saya perkenankan di sini dalam testimoni saya, ini saya ingin mengulas tentang bisnis 3i Network yang luar biasa ini. Menurut saya pribadi, bisnis 3i Network ini adalah merupakan bisnis sejuta manfaat. Mungkin teman-teman 3i Network di sini akan memiliki istilah yang berbeda-beda di dalam menceritakan pengalaman pribadi masing-masing tentang bisnis 3i Network ini. Ini murni menurut sudut pandang saya saja, teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang aktif di Zoom live meeting, itu yang sepakat dengan saya, ya alhamdulillah, kalau tidak, ya tidak masalah. Ini adalah sebagai bentuk saya mengungkapkan isi hati saya tentang bisnis 3i Network yang sudah 1,5 tahun saya jalani ini, dan saya bisa menemukan satu istilah untuk menyebut bisnis ini, menurut saya adalah bisnis sejuta manfaat. Ini bisnis yang memberikan peluang kepada setiap orang untuk menjadi manusia sukses seutuhnya. Ya, jadi ngomong bisnis itu tentu semuanya itu pasti mengharapkan yang namanya kesuksesan. Tidak ada satupun pebisnis di dunia ini, mau bisnis konvensional, mau bisnis yang berbasiskan jualan barang, mau bisnis yang produknya keuangan seperti kita, maupun bisnis apapun, itu pasti yang diharapkan hanya satu, yaitu sebuah kesuksesan. Namun kesuksesan itu sendiri menurut pribadi saya memang relatif, tapi insya Allah semuanya yang ada di Zoom meeting ini sepakat bahwa yang namanya sukses itu ada sukses yang sifatnya temporal. Ini sambil saya nekan admit ya dari teman-teman yang masuk. Jadi ada yang sifatnya temporal atau sementara saja, alias sukses itu hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Memang yang namanya sukses itu teman-teman ya, pada utamanya itu adalah yang menikmati diri kita sendiri. Namun kalau sukses itu dinikmati oleh kedua arah, yaitu kita sendiri dan juga orang-orang yang menjadi komunitas kita untuk sama-sama sukses di bisnis kita, maka itu yang saya katakan sukses seutuhnya. Nah, di 3i Network ini adalah satu bisnis yang nanti akan berpeluang untuk menjadikan semua para pebisnis yang ada di dalamnya untuk menjadi seorang manusia yang sukses seutuhnya. Nah, teman-teman, bisnis 3i Network ini adalah bisnis besar menurut saya. Saya katakan besar, tolak ukurnya kalau menurut sudut pandang pribadi saya adalah, pertama, bisnis besar itu memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk menjadi pribadi lebih baik. Teman-teman, bisnis yang ada di luaran sana, apalagi sekarang sangat gencar sekali bisnis digital, bisnis yang berbasiskan work from home atau WFH. Nah, ini banyak di sana itu peluang-peluang yang begitu menjanjikan, teman-teman ya. Ya tidak mungkin dong orang itu menawarkan sebuah peluang bisnis yang bertebaran di dunia maya kalau kemudian di sana tidak menawarkan satu kebaikan. Ya, satu bentuk satu bentuk kesuksesan tidak mungkin. Pasti semuanya itu akan mengecap dirinya sebagai peluang bisnis yang paling menguntungkan. Hanya saja teman-teman, kalau menurut saya bisnis yang akan kita ambil tersebut atau yang kita jalani itu apakah nanti pada akhirnya menjadikan kita sebagai pribadi lebih baik apa tidak. Kalau kemudian bisnis tersebut menjadikan kita sebagai pribadi yang kurang baik, malah cenderung kita itu egonya lebih tinggi, kita itu kurang peduli dengan orang lain,
kita demi sebuah yang namanya kesuksesan menurut kita menghalalkan segala cara, maka itu bagi saya bisnis itu adalah bukan bisnis yang besar. Karena bisnis besar itu menjadikan pribadi kita lebih baik. Nah, beda dengan bisnis yang ada di 3i Network miliknya Sentral Asia Raya ini. Di sini adalah bisnisnya bagaimana untuk menjadikan diri seseorang sukses dengan cara mensukseskan orang-orang yang diberikan peluang di sini. Maka kalau kemudian kita untuk bisa menjadi sukses, fokus kita adalah bagaimana membuat teman-teman yang lain itu menjadi sukses, maka kalau itu prosesnya terulang ya, terjadi repetition atau pengulangan terus menerus, maka itu akan membentuk sebuah kepribadian. Karena sesuatu yang belum kita lakukan, lantas kemudian kita lakukan dan itu terjadi proses repetition atau pengulangan, maka itu akan tertanam di alam bawah sadar kita dan secara otomatis itu akan menjadi pribadi kita. Maka dengan kita sering meningkatkan kepedulian kita kepada yang lain, agar yang lain juga sukses di bisnis ini, agar yang lain juga merasakan manfaatnya bisnis ini, dan itu kita berulang-ulang, maka otomatis kita sudah pasti akan menjadi pribadi yang lebih care, pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang lain, pribadi yang menjadi lebih baik, bahwa kita di muka bumi ini, mohon maaf ini karena agama saya Muslim, bahwa kita dijadikan seorang manusia, seorang makhluk di muka bumi ini mengusung satu misi, yaitu menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Nah, pemimpin atau bahasa bisnis kita leader itu adalah orang-orang yang sanggup untuk menciptakan perubahan kepada orang-orang di sekitarnya. Perubahan untuk dirinya, perubahan untuk keluarganya, perubahan untuk orang-orang yang dikasihinya, dan juga perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan menciptakan sebuah ekosistem, ya, sebuah atmosfer, sebuah masyarakat yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Dari segi apanya? Pribadi mentalnya maupun dari segi keuangan dan juga hal-hal lain. Itulah yang saya katakan bisnis besar. 3i Network memberikan kesempatan untuk itu teman-teman agar kita menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, bisnis besar itu memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk lebih memiliki kesadaran dan pengalaman betapa pentingnya arti dari sebuah perencanaan keuangan atau sadar perencana finansial. Teman-teman, saya mungkin masih baru di 3i Network karena saya masih berproses 1,5 tahun di sini. Tapi saya merasakan hal yang berbeda di sini, bahwa saya itu di sini manfaat yang saya terima itu tidak hanya masalah manfaat finansial yang alhamdulillah semakin bulan semakin membaik, tidak hanya itu. Karena itu adalah menurut saya tujuan jangka pendek saya. Ada nilai, itu teman-teman ya, ada nilai yang di sana sangat mahal, ada ilmu dan pengalaman yang sangat mahal yang tidak saya dapatkan sebelumnya teman-teman di bisnis-bisnis atau di bidang yang lain. Tadi Mbak Nuni sudah menyebutkan bahwa diri saya ini adalah seorang guru, betul. Saya adalah seorang guru di SMK swasta terbesar di Mojokerto, SMK Raden Rahmat yang punya 9 jurusan. Saya kebetulan mengajar di teknik komputer dan jaringan di bidang networking-nya atau di bidang server begitu. Nah, walaupun saya ini sebagai seorang guru yang selama ini saya itu mengajarkan tentang kemandirian kepada siswa-siswa saya, bahwa kamu sekolah di SMK itu nanti berpeluang menjadi ahli-ahli media atau ahli di bidang tertentu yang ukurannya menengah, jadi nggak terlalu expert, nggak terlalu ahli juga, nggak bisa juga, tapi tengah-tengah kemampuannya, agar nanti Anda bisa bersaing untuk Anda nanti menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang tidak menjadi benalu untuk keluarga Anda, tapi pribadi yang memiliki skill untuk Anda mandiri dalam berproses menuju masa depan, antara lain yaitu mandiri dari sisi keuangan, meringankan beban orang tua, meringankan beban keluarga Anda, dan seterusnya. Minimal meringankan beban Anda. Walaupun saya itu dalam setiap saya mengajar, itu istilahnya itu memprospek ya, gampangannya kalau gitu, memprospek anak-anak saya, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa mewarnai negara kita Indonesia dengan skill atau kompetensi mereka di era industri ya 4.0 ini. Tapi nyatanya, mohon maaf Bapak Ibu, nyatanya saya itu tidak pernah ngomong tentang betapa pentingnya sadar perencanaan keuangan.
bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia pada umumnya, utamanya dalam kalangan menengah ke bawah, itu mereka sebenarnya bicara masalah masa depan itu banyak gagal, bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena pekerjaan mereka tidak enak. Kenapa ya saya dulu itu kok tidak sampai atau nggak kepikiran ngomong kepada para siswa saya bahwa anak-anak, bahwasanya kalian mungkin nanti akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill kalian atau mungkin di luar skill kalian. Apapun pekerjaan kalian, yang jelas nanti namanya pekerjaan itu harusnya secara finansial kalian itu memiliki finansial yang terus bertambah. Di samping ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kalian penuhi, baik kebutuhan jangka pendek, jangka panjang, ataupun kebutuhan yang bersifat insidentil alias mendadak, semua itu harus kalian penuhi. Tapi jangan lupa, mumpung kalian itu masih memiliki kemampuan yang luar biasa, nilai produktivitas tinggi, maka maksimalkan kemampuan Anda itu untuk menggali pengalaman lain, dan juga jangan lupa keuangannya pun diatur agar nanti Anda menjadi seorang wirausahawan yang baik, pribadi dengan entrepreneur yang baik. Tidak selamanya skill Anda itu Anda investasikan dan alokasikan untuk mensukseskan orang lain, tapi harus Anda berpikir nanti Anda itu akan memiliki bisnis besar dengan mengumpulkan modal dulu agar nanti Anda memiliki bisnis sesuai dengan bidang dan juga passion Anda. Saya itu nggak pernah teman-teman ya memiliki satu pemikiran kayak begitu. Tapi kenapa kemudian sekarang saya bisa ngomong seperti ini? Ya antara lain karena saya sadar, saya aja sebagai seorang guru itu berarti memiliki kemampuan untuk mengarahkan murid-muridnya menjadi lebih baik. Itu aja nggak kepikiran seperti itu. Karena saya sendiri walaupun seorang guru sempat tidak punya pikiran betapa pentingnya perencanaan keuangan, teman-teman. Jadi saya itu dulu itu inginnya ya cuman gimana caranya uang saya itu bertambah, tapi saya tidak pernah berpikir bagaimana saya mengelola keuangan yang selama ini sudah saya dapatkan. Sehingga mohon maaf ya kalau saya harus bilang seperti ini. Kadang-kadang rasa syukur saya itu berkurang. Padahal Allah SWT, Tuhan kita semuanya ini udah ngasih rezeki itu yang sudah luar biasa kepada kita. Hanya gara-gara masalah sepele, yaitu kurang sadarnya kita dalam merencanakan sebuah finansial yang baik untuk keluarga kita, akhirnya yang ada kita itu hanya mengeluh, syukurnya malah berkurang. Artinya apa sih teman-teman? Walaupun saya ini orang yang memiliki pesantren, saya itu punya santri banyak. Saya itu juga sebagai orang yang pendidik di sekolahan dan seterusnya. Yang seharusnya saya itu digugu dan ditiru. Yang seharusnya saya itu menanamkan nilai-nilai syukur kepada santri maupun siswa saya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru saya yang sering mengeluh karena masalah keuangan. Bukannya karena masalah penghasilan saya yang kurang cukup. Sebenarnya dianggap orang itu ngomong cukup relatif ya. Mungkin orang berpenghasilan 20 juta per bulan, mungkin dianggap cukup. Ada yang tidak cukup. Tidak cukup kalau memang hutangnya 19 juta misalkan ya. Sorry ya, 19 juta sehingga cuma 1 juta enggak. Jadi relatif ya setiap orang. Hanya kalau kita pinter memanage keuangan tersebut, tentunya itu akan menjadi keadaannya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi saya tuh bersyukur banget di 3i Network ini. Jadi saya boleh katakan saya tidak hanya dapat yang namanya percepatan income, yang namanya penambahan income dan seterusnya. Tapi ada pengalaman dan juga ilmu lain yang jauh lebih dahsyat yang sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang. Apa itu? Sadarnya perencanaan keuangan. Karena sebenarnya ngomong masa depan itu adalah bukan miliknya si kaya maupun si miskin, tapi milik mereka yang mau dengan sadar diri mempersiapkan perencanaan keuangan yang bagus, perencanaan keuangan yang nanti bisa diandalkan di kemudian hari, teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasakan di 3i Network ini. Terus bisnis besar itu harus open management dan public transparent. Jangan kita beranggap bahwa sebuah bisnis itu besar kalau kemudian perusahaannya aja nggak open management ya, manajemennya nggak terbuka. Kalau teman-teman perhatikan 3i sangat open management. Kita bisa akses tentang seluk-beluk perusahaan ini di website mereka di car.co.id. Kita juga bisa melihat bagaimana sistem marketing plan-nya, masalah kenaikan NAB-nya, masalah apapun bisa lihat di 3inetwork.com. Ya toh?
apa namanya itu bukti bahwasanya kita tuh open management. Kita juga termasuk bentar ini saya terganggu dengan orang-orang yang masuk nih guys. Saya admit dulu aja, saya admit. Public transparan. Jadi transparansi publik. Jadi tolak ukur sebuah bisnis itu besar, dia mau nggak transparan. Ya, transparan buka-bukaan kepada publik, jadi nggak buka-bukaan kepada anggotanya saja. Sekarang ini teman-teman, mohon maaf, banyak sekali bisnis yang apa namanya itu private transparan. Jadi transparansi buka-bukaan hanya untuk kalangannya sendiri. Tapi dia nggak berani untuk buka-bukaan apa namanya itu secara publik. Nah, kalau kita kan tidak. Kita itu buka-bukaan secara publik loh. Buka-bukaan dari segi apa? Dari segi pelaporan keuangan yang dikelola oleh perusahaan kita. Namanya aja kita perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Maka sebagai bentuk tanggung jawab daripada perusahaan memberikan laporan secara berkala dalam bentuk fund fact sheet yang bisa diakses setiap bulan di 3network.com. Belum lagi kemudian kalau kita itu berprestasi, ya kan, Infobank, kemudian investor Investama, perusahaan apa namanya itu ini apa namanya majalah-majalah yang akuntabel gitu ya, majalah-majalah yang selama ini menjadi rujukan nasional bagi para pebisnis dan juga para stakeholder. Mereka pasti akan melihat Infobank, mereka akan pasti melihat di investor Infovesta dan seterusnya. Tentang apa ya? Tentang masalah perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang sedang diulas di sana. Nah, salah satunya kita ya, kita ini termasuk transparan banget ya. Jadi bisnis besar itu harus open management, harus public transparan. Kalau Anda sekarang bergabung di CAR dengan sistem pemasaran dahsyatnya 3Network yang sudah open management dan public transparan, berbanggalah Anda. Itu artinya apa? Anda sudah ada pada pondasi yang kuat. Anda nanti akan ditiup angin kencang seberapapun kencangnya, Anda akan diobrak-abrik dengan badai bagaimanapun hebatnya. Anda tenang saja. Kenapa? Karena Anda sudah berada pada sebuah bangunan yang open management dan public transparan. Jadi kita nggak ragu-ragu teman-teman. Itulah kenapa saya kemarin mencoba untuk menawarkan 3A ini kepada Polres Mojokerto. Sampai anggota saya itu sempat tanya, kalau memang ini bodong ya toh, kalau kemudian ini adalah bisnisnya itu adalah abal-abal, tipu-tipu, ya mana mungkin kita selaku orang yang berproses di bisnis ini mau menawarkan kepada penegak hukum, udah keciduk hukum duluan kan begitu. Kenapa kita pede? Yes, because we are company with open management and public transparent. That's the key, teman-teman ya. Itulah kuncinya kenapa kita itu kok sangat bangga dan pede banget ketika menawarkan bisnis besar ini yang bernama 3i Network. Yang keempat teman-teman, bisnis besar itu menurut saya adalah legal, alias sudah diketahui izinnya dan sudah diberikan izin oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah karena kita produk keuangan berarti OJK. Terus berikutnya kita juga sudah lama berkiprah bisnisnya. Teman-teman, kita ini penting loh ya, kita ngomong seberapa lama bisnis kita sudah berkiprah, itu penting. Mungkin buat teman-teman 3A yang hadir di malam hari ini yang kurang memperhitungkan masalah ini, saya kasih infonya ya, bahwa kenapa kiprah bisnis lamanya sebuah bisnis berkiprah itu penting untuk menjadi apa namanya itu barometer, untuk menjadi tolak ukur kita. Karena orang itu atau sebuah perusahaan itu kalau sudah lama berdiri teman-teman, artinya perusahaan itu sudah mengalami berbagai macam gejala atau fenomena ekonomi yang ada di negara kita Indonesia. Kita tahun 75 berdiri, sekarang sudah tahun 2021. Artinya apa? Artinya kita itu sudah 46 tahun lamanya kita berkiprah di negara tercinta kita Indonesia. Nah, pada saat kita berkiprah ini sudah ada kejadian-kejadian ekonomi apa yang mengguncang negara tercinta kita Indonesia. Banyak kan? Tahun 98 kita ada yang namanya kris moneter yang benar-benar itu menjadi satu tumpuan bisnis itu. Kalau nggak sekuat bisnis besar milik perusahaan kita pasti akan sudah kukut teman-teman. Pasti akan tumbang. Banyak sekali saat itu tumbang, tapi perusahaan kita masih tetap mengibarkan benderanya, ya kan? Itu berarti luar biasa. Terus yang kedua, ada kejadian apa lagi? Ya toh, tahun 99 kemarin dan seterusnya. Nah, sekarang yang terbaru pandemi.
Nah, kejadian demi kejadian yang terjadi di negara kita, yang secara politik, yang secara ekonomi, itu benar-benar mengoyak-ngoyak negara kita, tapi kemudian kita masih kokoh berdiri. Ya, kemudian bendera kita itu masih tetap berkibar. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita bergabung di bisnis dengan kiprah yang seperti itu, seharusnya kita itu bangga, teman-teman. Seharusnya kita itu apa ya? Nggak perlu khawatir gitu ya. Karena kita diuji dengan yang namanya kejadian-kejadian yang benar-benar memporak-porandakan seluruh ekonomi Indonesia, termasuk para perusahaannya, kita masih tetap berproses bahkan bertumbuh, ya toh. Banyak teman-teman di Tria Network itu yang sering update status ya bertumbuh di masa pandemi. Ya, emang benar ya kan. Di pandemi yang seharusnya kita itu malah berkurang omsetnya tapi semakin mendahsyat. Ini kan gila teman-teman ya. Berarti kan bisnisnya adalah bisnis besar. Kemudian ngomong tipa-tipu ya, kalau kemudian 46 tahun Salim Group melalui CAR kalau memang tipa-tipu jelas. Orang-orang kalau mau foto tipa-tipu itu hanya foto paling enggak 5 tahun, 6 tahun udah keciduk teman-teman ya. Nah, kita udah 46 tahun loh, kok enggak keciduk-ciduk ya. Kok enggak pernah kita dipermasalahkan ya. Enggak pernah dengar tuh CAR di meja hijaukan. Nah, itu artinya kan dahsyat. Kalau sudah seperti itu, yes. Artinya apa? Teman-teman harus bangga, bisnis kita memang bisnis yang begitu besar. Terus apalagi memiliki sistem bisnis yang sudah teruji dan mudah dalam menjalankan sistem bisnisnya. Cukup 3 saja, sistem Mojis dengan navigator dahsyat yang namanya dashboard. Teman-teman, ngomong bisnis besar itu tidak hanya ngomong masalah legal dan sudah lama berkiprah di negara kita, tapi juga sistem bisnisnya sudah teruji apa tidak. Yang dimaksud teruji itu sistemnya dengan sistem yang sudah terbuat itu ya, yang sudah berjalan sekian tahun itu, ketika diuji dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti penurunan omset besar-besaran di masa pandemi ini atau yang lain, lah itu dia masih kokoh apa tidak? Kalau masih kokoh, berarti sistemnya bagus dong. Teman-teman, untuk ngebikin bisnis sukses, mohon maaf ini, di sini ada pebisnis kayak Pak Lukas Roy, ada Pak Adi Rabuana itu juga pebisnis. Saya nggak tahu siapa lagi di Zoom ini yang latar belakangnya sebagai seorang pebisnis. Coba tanya sama mereka. Bisnis itu akan menjadi satu bisnis yang menjanjikan, itu akan menjadi satu bisnis yang besar kalau didukung dengan sistem yang bagus. Ambil contoh begini teman-teman, kenapa dulu yang namanya Gojek itu kok begitu booming ya, sampai sekarang juga booming. Gara-gara Gojek muncul yang namanya Grab, muncul yang namanya GoFood, macam-macam. Itu kenapa mereka kok kemudian sangat diminati masyarakat? Tidak lekang oleh waktu, justru malah semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, ya sebagai seorang nasabah maupun sebagai pelaku bisnis, ya karena mereka memiliki sebuah sistem, teman-teman. Lah untuk membuat sebuah sistem kayak Gojek, kayak apa sebagainya, mahalnya minta ampun, bener, minta ampun luar biasa. Nah tapi kita lihat, kita itu hanya dengan 50.000, kita itu sudah diberikan sebuah sistem bisnis yang luar biasa oleh perusahaan kita, dan itu luar biasa. Tidak hanya sistemnya yang luar biasa, tapi kita juga dibekali sebuah sistem bisnis yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Cukup 3 aja. 3 orang kita ceritakan tentang peluang bisnis hebat ini, maka dengan 3 orang itu kita akan ibarat rumah, kita sudah membangun satu pondasi dasar yang nanti akan menjadi rumah idaman kita nanti dengan 3 orang itu. Nah, kita nanti ketika proses untuk membangun sebuah rumah menjadi rumah impian dengan 3 pilar atau 3 orang yang awal yang kita rekrut itu, kita juga nggak cukup sampai situ, teman-teman. Di samping ada arahan dari para leader, ada support system dari perusahaan kita dalam bentuk media sosial, kita juga dibekali dengan dashboard, teman-teman. Ini luar biasa dashboard ini. Saya sendiri, teman-teman, itu bisa tahu kapan saya harus jatuh, kapan saya harus merangkak naik lagi, kapan saya harus menggerakkan tim dan seterusnya. Itu karena dashboard. Di dashboard itu kita akan tahu, ya kita akan ditunjukkan oleh sistem. Anda akan mengalami penurunan omset 2 bulan lagi sekian. Kemudian penurunan omset terjadi di di cabang Anda yang mana? Karena kan kita sebagai seorang manajer di sini ya, yang diberi 3 cabang perusahaan untuk dikelola oleh perusahaan kita. Lah cabang-cabang mana yang nanti akan mengalami pengurangan omset dan mana yang butuh untuk ditingkatkan kinerja dan seterusnya,
semua terpetakan dengan jelas dengan sebuah sistem yang hanya 50.000 doang, teman-teman. Dahsyat banget. Ya, dengan dashboard ini kita bisa mengukur bisnis kita akan bisa merencanakan duplikasinya seperti apa dan seterusnya. Maka kita tidak akan bisa seperti itu dikala kita itu bisnisnya tidak bisnis besar ya. Nilainya murah di awal, tapi nilainya ketika kedepannya luar biasa. Ya, itu luar biasanya bisnis besar 3i Network. Berikutnya yang terakhir, teman-teman, bisnis besar kalau menurut saya itu memberikan cetak biru atau blueprinted yang jelas kepada para pelakunya pasca berproses, yaitu berupa aset yang bisa dinikmati pada saat dibutuhkan dan ketika terjadi resiko. Jadi bagi para pelaku bisnis di 3i Network itu tidak usah khawatir. Kita itu sudah dikasih blueprinted ya, cetak biru alias apa kepastian. Kalau kita memang di sini pada akhirnya kurang mujur, nggak jalan bisnis kita, tapi kita itu diberikan bukan diberikan kekhawatiran. Orang-orang ketika memulai bisnis itu memang optimis, tapi di dalam hati mereka juga pasti ada kekhawatiran, teman-teman. Apalagi mereka yang modalnya hutang, apalagi modalnya besar. Ya kalau jalan, kalau tidak bagaimana? Nah kalau kita, apa kekhawatiran kita? Kita tuh udah digaransi, nggak jalan bisnisnya pun, kita udah di blueprinted, kita akan dikasih garansi, yaitu kita punya aset yang terus bertumbuh, yang bisa kita nikmati sewaktu-waktu pada saat kita butuh, pada saat kita udah nggak kuat bekerja, pada saat kita ter-PHK, nggak ada lagi kerjaan yang bisa dilakukan. Nah itu bisa menjadi satu aset kita. Malahan ketika terjadi resiko meninggal, kita dikasih asuransi, teman-teman, atau diberi manfaat UP-nya tersebut. Nah itu kan berarti bisnis besar, ya, yang menjamin rasa khawatir. Seperti pada saat kita ngerjakan soal AJI, ya, fungsi daripada asuransi itu apa? Untuk menjamin bahwa masyarakat tidak akan perlu khawatir lagi untuk mengamankan asetnya, gitu teman-teman ya. Ini adalah menurut sudut pandang saya, teman-teman, 5 hal ini adalah sebagai tolak ukur bisnis besar apa tidak. Untuk itulah teman-teman, ya, untuk itulah teman-teman, konsep dasar bisnis 3i menurut saya, bisnis 3i pada dasarnya bisa diterima dan dilakukan oleh semua kalangan karena apa? Produknya berupa produk keuangan. Kita bukan berupa produk barang, tapi produk keuangan. Nah, namanya produknya keuangan, berarti semua orang butuh dong dari semua kalangan. Mau orang itu baru lahir di alam dunia, baru sekian jam, bayi, sampai mereka yang meninggal dunia, itu semua butuh uang. Nah, kebutuhan uang yang dibutuhkan oleh manusia itu mulai dari lahir, ya toh, lahiran, cepret, oe-oe, itu butuh duit, sampai nanti pemakamannya juga butuh duit, bahkan pasca pemakaman juga butuh duit, yang mati aja butuh duit, yang baru usia sekian jam bayi aja butuh duit, apalagi yang sudah bernafas di dunia ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17. Tentunya itu butuh duit semua. Maka kalau kemudian mereka itu ditawarkan sebuah produk keuangan untuk setiap kebutuhan keuangan mereka bisa di-cover, direncanakan, insya Allah pasti akan terima semuanya. Makanya saya katakan bisa diterima oleh semua kalangan ya. Terus bisnisnya hanya dengan cara bercerita dan membantu mitra bercerita alias duplikasi tentang pentingnya perencanaan keuangan. Yang ngebikin bisnis 3i ini bisa diterima di semua kalangan apa? Ya karena konsepnya hanya bercerita. Bercerita tentang pentingnya merencanakan keuangan. Yang uangnya banyak saja, itu butuh direncanakan keuangannya agar tidak sampai pailit, nggak sampai rugi, apalagi yang keuangannya pas-pasan. Apalagi yang mereka selama ini mengeluh tentang masalah keuangan, ya harus direncanakan dong, tambah lebih direncanakan. Nah itu bisnisnya, kita hanya bercerita tentang pentingnya keuangan. Setelah kemudian kita berhasil membuat yang lain sepakat untuk merencanakan keuangan dengan kita, lantas kita bantu mereka untuk bercerita ke mitra-mitra mereka alias duplikasi. Maka dengan kita berbisnis dengan model seperti ini, insya Allah teman-teman ya, ini yang menggaransi kenapa bisnis ini mudah dilakukan dan diterima oleh siapapun. Terus ini bisa dilakukan secara online maupun offline ya kan. Dulu mungkin sering offline sebelum pandemi. Gara-gara pandemi kita semakin pintar sekarang berprospek. Prospek dengan cara 3-in-1, prospek melalui Facebook, melalui IG dan seterusnya bisa kita lakukan. Toh perusahaan ini juga banyak memberikan support system ya. Kayak di FB The Real 3i Network, di IG The Real 3i Network,
itu secara berkala bahkan hampir tiap hari mereka itu menerbitkan atau memposting postingan-postingan yang cukup bermanfaat untuk kita jadikan senjata untuk berprospek, ya kan? Nah, itu luar biasa. Terus mudah dilakukan karena didukung dengan adanya aplikasi mobile atau Mobis yang sudah saya singgung tadi, dan yang ini ya teman-teman ya yang menggaransi juga. Semakin banyaknya bukti-bukti dan jejak kesuksesan bisnis 3i di beberapa jejaring sosial seperti YouTube, FB maupun IG. Jadi teman-teman enggak usah khawatir misalkan leader jauh dari kita, asalkan kita rutin menyimak 3i Live Channel, menyimak Zoom-nya Pak Lukas, menyimak postingan-postingan dari Real 3i Network ya di IG mereka, FB maupun YouTube, saya yakin teman-teman enggak kekurangan senjata. Cukup ngomong aja tentang pentingnya perencanaan keuangan dan Anda digaransi dengan memiliki aset dan juga asuransi, kemudian bisnisnya Anda juga nanti dengan ini bisa nabung gratis, Anda punya aset gratis, asuransi gratis, dan juga Anda memiliki penghasilan tambahan. Tunjukin tuh bukti-buktinya media-media yang sudah di-share di jejaring sosial, pasti closing ya, karena mudahnya bisnis 3i Network pada saat ini. Nah, untuk itulah teman-teman, di akhir saya testimoni ini, sukses di 3i itu kalau menurut saya adalah konsisten. Kita jangan mudah untuk pindah fokus. Nah itu dia, konsisten itu enggak, jangan pindah fokus. Fokus pada apa yang Anda mulai, fokus pada mimpi Anda, fokus pada tujuan akhir Anda. Saya yakin teman-teman yang ngotot berproses di 3i Network di sini, mereka ngotot itu bukan karena nuruti tren, bukan karena takut dikira oleh mitra-mitranya dia nggak semangat. Saya yakin bukan karena itu. Karena orang ngotot itu ada batasnya, teman-teman. Sepakat ya, ada batasnya. Tapi kalau kemudian ngotot tuh karena timbul dari hatinya yang terdalam bahwa dia punya mimpi yang harus diwujudkan di bisnis ini, maka yang keluar dari dirinya hanya konsisten dan konsisten. Dia nggak akan pernah untuk berpindah fokus. Fokus hanya pada apa yang menjadi tujuan idealnya dia di sini. Itu aja sih 3i kalau mau sukses. Rumusnya nggak macam-macam. Mau konsisten apa tidak, ya. Ada tawaran apa ini itu nggak usah khawatir. Yang kedua, berpikir positif. Kita teman-teman, tidak mungkin kita itu akan sukses di 3i Network kalau kita nggak punya pikiran positif. Mohon maaf nih, kalau teman-teman keluar duit sendiri, mau buka warung misalkan, warung itu butuh modal 10 juta. Saya ingin tahu nih, teman-teman itu akan berpikir positif bahwa warung Anda itu akan laku atau tidak. Teman-teman kira-kira dengan modal 10 juta, dengan warungnya itu apakah terbesit dalam benak Anda bahwa tidak akan ada pelanggan yang ke situ, Anda akan gagal? Tidak mungkin. Pasti Anda tiap hari akan optimis, berpikir positif, berdoa terus agar bisnisnya itu jalan, ya kan? Nah, kenapa kalau Anda keluar modal segede itu untuk sebuah warung yang dalam tanda kutip butuh perjuangan luar biasa karena harus kita lakukan sendiri, kita kelola sendiri dan seterusnya. Kenapa Anda sangat berpikir positif? Dan di 3i yang sistemnya sudah dahsyat, sistemnya luar biasa, perusahaannya transparan, pabrik transparan, bukti-bukti sudah ada. Kenapa Anda berpikir negatif, kawan-kawan? Seharusnya kan berpikir positif, karena kita sudah memiliki satu sistem yang luar biasa. Oke, jadi ini tinggal mengubah pola pikir kita aja. Semangat kita ketika kita punya bisnis sendiri, selalu berpikir positif, kita alihkan. 3i ini bisnis kita. 3i ini bukan bisnisnya mitra kita, bukan bisnis leader kita, bukan bisnis siapa-siapa. This is my own business. Ini adalah bisnis saya sendiri, maka kita harus positif untuk bisa sukses di 3i Network. Semudah itu teman-teman ya. Hanya ngomong pola pikir. Yang ketiga, bersyukur. Orang itu kalau banyak bersyukur teman-teman, maka dia nggak akan banyak sambat. Ada pepatah Jawa mengatakan gedekno ya, gedekno syukurmu ben lali anggenmu sambat. Nah, itu artinya apa? Perbesar syukur kamu agar kamu tidak punya peluang untuk sambat. Teman-teman, Anda dikasih anugerah sehat sampai saat ini, di mana di sekitar kita banyak orang yang meninggal dunia, pandemi COVID di mana-mana, kita masih punya penghasilan di sini, jangan lihat berapa besarnya penghasilannya, kita masih dikasih dianugerahi kesehatan sehingga kita masih bisa menjadi tulang punggung keluarga untuk yang dibanggakan oleh kita dan seterusnya, itu harusnya disyukuri. Ya kan? Dengan kita mensyukuri itu maka kita akan semakin bangga. Untung saya masih di 3i Network ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Saya dulu itu ketika kejadian operasi kaki saya, itu saya waktu itu saya masih bergabung
2 bulan di 3i, saya tuh harus mengalami operasi besar, dan dengan itu akhirnya saya tidak memiliki penghasilan, teman-teman ya. Saya hanya cukup tidur, berbaring di kamar tidur 3 bulan lamanya. Anda bayangin, saya tidak mengajar saat itu. Namanya tidak mengajar ya, nggak ada penghasilan masuk. Tapi karena saya di sini itu ngebangun aset di 3i Network, karena ini ada perusahaan yang tidak pernah ingkar janji, perusahaan yang memiliki sistem yang sudah teruji, tahu-tahu tiap bulan masih masuk 800.000. Bukan 800.000-nya yang saya bahas, tapi masih ada pemasukan. Karena 3i itu kalau kita jalankan menggaransi kita tetap berpenghasilan. Ya, kita tetap berpenghasilan. Bukan penghasilan tetap. Penghasilan tetap, ya, penghasilan tetap mungkin bisa kita capai dari profesi kita. Tapi tetap berpenghasilan, itu nggak ada garansi. Yang ada garansi, insya Allah saya yakin di 3i, teman-teman. Apa? Saya sudah membuktikan 3 bulan saya tidak berproses. Saat itu penambahan jumlah mitra hanya 1 doang dalam 3 bulan, bayangin. Ya, 3 bulan, tapi kemudian perusahaan masih mentransfer ke saya sebesar 800.000 ya. Sebelum akhirnya apa namanya itu di bulan berikutnya saya terus ada naik turun, dan di bulan Oktober, di bulan September saya naik tim agensi. Bulan September saya leader agensi hingga sekarang. Tak pikir leader agensi itu cuma 2 juta. Ternyata tidak, teman-teman. Dahsyatnya bonus demi bonus yang ada di 3i Network ini. Banyak loh teman saya itu yang mengatakan, bonusnya ini kok banyak amat ya, nggak seperti bonus pada bisnis yang lain. Loh, di 3i jangan salah, bonusnya banyak nih. Ada rekrut, ada bonus elit, itu ada bonus posisi, ada bonus level, ada bonus royalti, ada bonus persistensi. Dahsyat, wes luar biasa, bonusnya banyak. Sampai ndelok bonusnya tok meripat itu ya, mata itu sampai bermuter-muter gitu, teman-teman ya. Saya ngapain banyaknya gitu loh ya. Tapi kemudian ketika mereka nanya kok bisa begitu, kita bisa tahu marketing plan-nya. Makanya di sini teman-teman, bersyukurlah kita teman-teman di 3i Network ini kita bisa sampai seperti itu gitu ya. Nah, makanya kita agar bisa bangga di sini, bisa terus melangkahkan kaki, terus melaju ke depan. Jalan di tempat nggak apa-apa, yang penting jangan mundur, maju di depan. Satu juga yang harus diingat, kita harus terus upgrade diri, teman-teman. Jadi 3i itu nggak hanya ngomong semangat, tapi harus ngomong upgrade diri. Sudahkah kita paling tidak seminggu sekali menambah ilmu tentang profil perusahaan, tentang cara berprospek, tentang marketing plan, tentang product knowledge? Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita menimba ilmu dan pengalaman ke leader-leader kita saat ini? Jangan-jangan kita terlalu pede, akhirnya nggak mengindahkan leader sama sekali. Jangan, teman-teman ya. Kita di sini harus humble, harus merendah diri, kita harus upgrade diri. Itulah jaminan kita nanti akan sukses di 3i Network. Terakhir, teman-teman, hati-hati, awas ya. Banyak penawaran semacam ini. Lihat teman-teman, saya saat itu ada tawaran kayak gini nih, ayo investasi saham, itu di Instagram, teman-teman ya. Teknik trading anti ribet, gampang, profit modal 300.000 bisa jadi 7 juta. Wih. Kalau kita lihat ini, teman-teman ya, kita itu akan mudah tergiur. Apalagi sekarang masa pandemi, orang sulit cari kerja, kemudian ada tawaran-tawaran menggiurkan. Wah, hati-hati teman-teman. Inilah sebenarnya masa di mana kita diuji. Konsisten apa tidak kita dengan tujuan kita, bersyukurkah kita atau tidak, kita berterima kasih apa tidak dengan CAR selama ini, akan diukur dari sini. Ini kemarin saya ngelihat ini tertarik, teman-teman, tapi tertariknya sebatas ingin nguji. Ya, karena saya sudah tahu kayak gini ini nggak mungkin lah ya, masa 300.000 bisa jadi sampai 7 juta. Nah, ini teman-teman ya. Ya masa kayak gini. Wih, 300.000 7 juta. Caranya mudah, hanya titip dana. Dana aja kami yang kelola dan mainkan di Binomo, FX Trading dan Bibit. Wadah, ini kok bagus sekali ya. Tak lihat bagus. Akhirnya apa, teman-teman? Nah, lihat ini. Kalau teman-teman 300.000 keluar duit 100.000, dapat untung 7 juta. 400.000 9 juta. 500.000 dapat 15 juta. Wih, kok keren banget ini. Iki opo-opoan gitu saya tuh. Iki kesempatan saya menguji nih. Apalagi yang gold, Anda keluar 700.000 30 juta. Saya di CAR saja ya, ente-entean saya itu berproses di sebuah perusahaan yang jelas perusahaannya. Akuntabel ya kan, publik transparan. Kita itu udah 46 tahun dan seterusnya, udah ngomong CAR sudah pasti yang bagus-bagus sudah. Itu aja selama saya 1,5 tahun, belum saya dapat 40 juta kok dari hasil bisnisnya. Saya tuh belum sampai dapat 40 juta, ya kan?
Tapi di sini cuman dengan 400.000 doang, diem tok 9 juta. So what gitu loh ya. Ayo lah mikir gitu ya. Ya masa keluar 700.000 dapat 30 juta. Wis aku penggawaianku nang CAR. Saya udah leader agensi 2 juta lewat, tak investasikan di sini nih, lihat dapat 60 juta. Apa iya gitu loh ya. Lah wis gak masuk di akal. Akhirnya saya gini kan teman-teman. Nah, ini lihat. Akhirnya saya japri teman-teman karena kan dia mencantumkan nomor ya. Apakah sudah berizin OJK, Mas? Sudah. Akhirnya saya jawab, mohon sertakan bukti izinnya yang bisa saya lihat dan pelajari. Saya tertarik untuk invest. Apa jawaban dia? Maaf, privasi kepada orang yang belum pernah join. Kami takut kan disalahgunakan karena sering orang minta surat izin OJK saya ternyata dipakai menipu. Kami trauma. Wah, akhirnya saya jawab, loh kan harus open management dan transparan, Mas. Agar yang mau join invest lebih yakin. Kan gitu. Ya masa orang itu mau naruh duit tapi kemudian dia menanyakan izinnya dia nggak berani menunjukkan gara-gara trauma katanya. Kan saya beralasan. Akhirnya dia jawab begini, kalau Anda nggak yakin nggak apa-apa. Yang pastinya di sini amanah. Oke, jika tidak mau berbagi izin operasionalnya, apakah saya boleh tahu nama usahanya ini, Mas? Nama entitasnya ini apa ya, Mas? Jadi kalau sudah bergerak di bidang investasi, di bidang produk keuangan, tentu dia memiliki entitas. Nama usahanya di OJK itu apa? Pasti domainnya di OJK. Muaranya ke OJK. Makanya saya tanyakan, oke, sampai enggak mau untuk menunjukkan izin operasionalnya, apa saya boleh tahu nama usahanya ini? Biar saya tanyakan langsung ke OJK. Dia nggak kunjung jawab, akhirnya saya screenshot ini teman-teman. Nah ini Mas, aku punya call centernya OJK. Bagaimana Mas? Boleh tahu apa nama entitas atau usaha Anda ini yang tercapai OJK? Nggak jawab sampai sekarang teman-teman. Nah lihat, ini kan artinya apa? Dia mengaku-ngaku sudah ber-OJK dan seterusnya, tapi kan dia nggak berani membuktikan, nggak buka-bukaan. Nah, apakah yang seperti ini yang teman-teman harapkan gitu loh? Maka pesan saya, hati-hati teman-teman, jangan banyak terkecoh dengan manisnya promo yang bertebaran di jejaring sosial. Hati-hati, kita udah DCAR itu sudah benar gitu ya. Oh DCAR soro, DCAR itu susah banget penyampaiannya. Itu kan mindset Anda saja, ya. Nggak mungkin kesuksesan itu cuman dengan cuman dengan mendongakkan kepala ke langit lantas durian berjatuhan, nggak mungkin. Butuh upaya teman-teman ya. Yes, itu dia teman-teman. Banggalah dengan CAR karena apa? CAR itu cuma 50.000, kita diberikan support system yang luar biasa, dikasih tahu gimana caranya sukses, di bawah arahan leader, ada support system yang digelar oleh perusahaan kita, ada Zoom semacam ini, itu semua gratis teman-teman. Kamu lihat ini teman-teman. Saya pernah saya screenshot kemarin ya, invest trading saham. Ini untuk minta ilmunya aja itu 97.000 per orang. Padahal nggak ada garansi dia akan untung. Ini hanya ilmu loh teman-teman, belum yang lain. Apa yang diberikan di sini? Pentingnya tujuan berinvestasi, memahami berbagai investasi, analisa saham berpotensi, kapan waktu yang tepat untuk investasi, memahami konsep beli jual saham Indonesia dan sebagainya. Aduh ribet banget teman-teman. Coba di CAR, perusahaannya jelas, manajer investasi kita itu smart dalam menempatkan dana kita, dikelola di mana kita udah tahu semua, kita tunggu hasil saja ya kan. Kenapa harus ribet seperti ini? Artinya apa sih teman-teman? Di sana itu banyak orang mencari peluang bagaimana agar duitnya itu bertumbuh dan bertambah. Mereka rela bayar kok dengan seminarnya, padahal belum tentu mereka sanggup dan sukses untuk melakukan ilmunya itu. Di CAR itu semua nggak ada, cukup 50.000, tapi kita bisa berproses dahsyat di sini. Itulah teman-teman. Saya pikir yang yang perlu saya sharingkan di di kesempatan kali ini. Ya, semoga itu tadi nggak sedikit ya. Masa testimoni kayak begitu ya. Tadi saya nggak testimoni itu meluapkan emosi saya teman-teman ya. Terus terang saya tadi emosional membawakannya ya karena apa? Saya itu sudah membuktikan banget satu hal ya yang ingin saya katakan di sini. Manfaat CAR itu tidak hanya ngomong manfaat finansial, tapi manfaat dan pengalaman lain, yaitu manfaat sosial. Oke, kita dapat manfaat finansial, kita dapat manfaat sosial, dan kita dapat manfaat amal. 3 kunci teman-teman ya. Finansial, sosial, amal. Loh, kenapa demikian? Finansial jelas. Kita dapat
aset yang terus bertumbuh, kita dapat asuransi, kita juga punya income finansial, kita juga punya manfaat sosial. Apa? Kita menjadi pribadi yang lebih baik karena sering ngebantu mitra, sering merasakan, sering peduli dengan mitra-mitra kita, membuat mereka itu sukses, maka itu akan menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan pribadi yang baik ya kepada kita karena sering peduli dengan teman-teman kita. Dan jangan lupa amal. Kenapa amal? Dengan CAR, dengan penghasilan kita berpotensi untuk memperbesar amal. Amal dalam bentuk sodako maupun kita ketika membantu teman yang lain. Kalau kita ikhlas tulus agar mereka juga sukses, itu juga merupakan amal buat kita. Jadi dengan CAR kita akan bisa punya finansial, kita akan memiliki sosial yang lebih bagus, dan kita memiliki amal yang bisa dibanggakan. Oke, kunci itu ya, finansial, sosial, and amal. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang ya kepada Pak Lukas, Pak Edwin yang harusnya jadi narasumber. Cuman ini mohon maaf, saya ini ngeluapin emosi saya lah, istilahnya begitu ya, sampai seperti itu tadi saking semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam 3i Network. Go Crown! Go Crown, mantap. Biasa. Go Crown, Gus Yazim, mantap. Luar biasa. Terima kasih Pak Wahid Hasim untuk testimoninya ya. Untuk menjadi sukses, dan kalau kita ingin sukses, kita harus mensukseskan mitra-mitra kita ya. Kita harus merepeat, melakukan pengulangan. Gitu ya Pak Wahid. Dan beliau juga mengarahkan anak didiknya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Betapa pentingnya akan perencanaan keuangan. Dan tadi juga udah dipaparkan dengan begitu jelasnya tentang bisnis besar itu harus open management, dan konsepnya di bisnis CA itu bisa diterima di berbagai kalangan ya. Kita cuma bercerita saja. Dan untuk sukses di 3E ya kita ya harus tetap konsisten, berpikir positif, banyak bersyukur dan terus upgrade diri. Ya. Terima kasih Pak Wahid Hasim untuk testimoninya. Ya, ini Danur Yadi udah bisa ya sinyalnya? Ya ini. Udah bagus ya, monggo. Iya. Silakan Pak Nuryadi. Ya, terima kasih banyak ya. Selamat malam teman-teman ya. Ini maaf baru bisa terhubung ya. Tadi ada gangguan sinyal sedikit ya. Salam luar biasa dari saya Nuryadi ya. Dari Pak Wahid Hasim tadi ya, ilmunya daging semua ya Bu Nuni ya. Betul, daging semua ini tadi, luar biasa ini tadi. Ini kelasnya udah pembicara ini, bukan testimoni lagi. Iya, betul sekali. Dari 3i Network jadi bisa itu ya, bisa dikatakan orang yang sungguh-sungguh akan apa ya, naik ya. Naik secara finansial, naik secara kapasitas ya. Iya, betul. Kata Pak Wahid Hasim, di 3i Network kita akan mendapatkan tadi ya, finansial ya, sosial dan amal. Ya, kalau finansialnya sudah luar biasa, pasti amalnya juga luar biasa gitu Bu Nuni ya. Iya, ini saya ketinggalan banyak ini Bu Nuni ya. Wah, nyesel banget ini. Iya. Ya. Enggak apa-apa. Dilanjut Pak Nuryadi. Apa? Dilanjut saja. Ini selanjutnya kan keynote speaker kita, Pak Edwin Junus. Wah, ini udah juga ini ya, pengusaha muda ya dari Klaten ya. Tapi ini dengar-dengar udah disapa semua belum ini Bu Nuni? Oh iya, disapa lagi Pak Nuryadi, monggo. Iya, kita sapa lagi ya. Silakan komen ya, di komentar dari mana asalnya ya. Posisi sekarang ada di mana ya. Supaya acara malam hari ini ya semakin meriah gitu teman-teman ya. Semakin meriah. Ya. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru hadir ya. Saya ucapkan selamat datang. Oke, langsung saja ini. Wah, ya, langsung saja Pak Nuryadi. Agus Priyatna ini generasi milenial yang sangat smart banget ini. Banjarmasin, wes Kapten Mulyadi, Kota Tua Jakarta. Wah, dari luar negeri belum. Pak Wahid Mansur. Yang luar negeri belum absen ini. Purbalingga, Klaten. Dan Pri. Wah, Hongkong ini. Hongkong, Mbak Juniati. Jakarta ya, Selatan. Jakarta Selatan, Mbak Ina. Untuk
mempersingkat Batam, Mbak Linda, Pontianak. Mungkin Pontianak. langsung aja, karena waktunya Iya. kan mepet banget ini. Iya, silakan Pak Nuryadi. Kita tampilkan ya keynote speaker malam hari ini ya. Seorang pengusaha muda ya di bidang otomotif dan konveksi sekarang ya. Beliau adalah leader handal kita ya, yang sudah mencapai posisi gold agency, yang terus komitmen, terus konsisten juga ya, menjalankan bisnis 3i Network ini ya. Beliau adalah Bapak Edwin Junus ya, dari Klaten ya. Usianya masih 30 kalau nggak salah Bu Nuni ya. Iya, masih muda. Masih muda ya. Mungkin langsung aja mungkin Bapak Edwin Ya, Junus. langsung aja Pak Nuryadi ya. Ya, halo, halo. Wes, kuning-kuning ini seperti isinya gul Jelas ya. ya? Suara saya jelas? Oke. Jelas, jelas. Jelas Pak. Oke, dahsyat, luar biasa ya. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah hampir jam 9 ya. Jadi selamat malam ya teman-teman yang luar biasa, saudara-saudara saya ya, seluruh tanah air ya ini ya, juga ada yang dari luar negeri juga. Selamat bergabung ya pada malam hari ini di acara Zoom yang luar biasa. Di mana di Zoom ini tujuannya adalah apa sih? Agar cita-cita kita ya, atau impian-impian kita yang belum tercapai bisa tercapai ya melalui program yang luar biasa ini. Jadi banyak sekali ya di luaran sana orang yang mimpi-mimpinya sudah mulai tercapai, hidupnya mulai berubah ke arah yang lebih baik ya, semenjak kenal program 3i Network ini ya. Jadi semoga kita yang ada di room ini juga mendapatkan manfaat yang baik ya dari program 3i Network ini. Nah, yang sebelumnya perkenalkan saya Edwin Junus ya, gold agency dari Klaten. Background saya adalah pengusaha otomotif ya, pengusaha otomotif. Lalu kalau dibilang punya bisnis apa lagi ya, melalui bisnis 3i Network ini saya bisa punya beberapa bisnis ya. Salah satunya juga bisa kerjakan online ya, lalu kita juga mulai punya bisnis-bisnis yang lain ya. Kenapa ya? Karena 3i Network ini benar-benar jadi solusi, benar-benar jadi apa ya? Benar-benar jadi jawaban ya. Nanti akan saya ceritakan ya. Kenapa? Ini saya mau share bisa ya? Bentar, saya share. Nah, ini. Untuk mempersingkat waktu ya, ini langsung saya share. Jadi kita semua pasti pengen ya punya yang namanya kebebasan waktu dan finansial. Ya, jadi kalau kita bicara penghasilan ya setiap orang pasti punya idealnya berapa. Tapi di sini saya kasih judul untuk financial freedom ya. Jadi kita pengen punya yang namanya kebebasan finansial, dan yang lebih utama dari sebuah kebebasan finansial itu nanti adalah kebebasan waktu ya. Karena banyak orang yang punya finansial tapi tidak punya waktu. Nah, menurut saya itu bukan freedom. Tapi paling enak tuh kalau kita punya waktu, punya uang. Nah, itu yang lagi kita kejar ke sana. Oleh karena itu kita belajar kita mengelola yang namanya aset. Nah, asetnya salah satunya adalah di CAR ini. Ya, itu adalah aset produktif, di mana tadi juga sudah dijelasin ya, kita punya kepemilikan reksadana saham melalui program 3i Network, tetapi dahsyatnya nggak cuma kita punya aset produktif, tetapi kita juga punya yang namanya passive income. Nah, itu arahnya akan ke sana ya. Nah, ini saya kenalkan, saya posisi gold agency, bergabung di 3i Network Desember 2016. Saya mulai aktif itu di Januari 2017 ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini di Zoom malam hari ini